Yang kedua, dikenal banyak orang. Jadi dia banyak kenalannya. Punya uang satu yang bisa dia simpan, beli produk kita, punya banyak kenalan yang bisa dia kenalin ke kita. Habis itu, apalagi tadi kata Cilisa, Kita referensikan. bisa referensikan. Bahkan kalau makin mantap lagi bisa jadi agent kita. Itu namanya client top. Oke, jadi kalau kita bisa punya client top, 30 aja sudah sangat hebat. Maksudnya sudah bisa capai target MDRT. Saya pribadi mencoba listkan 30 nasabah terbaik saya, dan itulah yang memang masuk banyak dan sering berulang dan kasih referensi ke orang lain. Jadi sekarang kita mau cari cara agar kita bisa dekat dengan mereka. Kan nggak semua orang top itu ya kita sudah dekat, kan belum. Kita cari cara gimana supaya bisa dekat. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Sebelum bahas lebih jauh, saya mau kasih tahu bahwa kita mengenal namanya 3 ring bank nama ya. Ring itu maksudnya cincin. Cincin pertama adalah cincin pertama yang paling dekat dengan kita, singkatannya adalah kolor. Kalau Cilisa kan pakai kolor, itu kan paling dekat. Nah, kolor itu apa? Keluarga. Itu udah pasti. Orang dekat itu kayak teman baik, sahabat, teman untuk honeymoon, jalan-jalan, itu termasuk orang dekat. Baru lingkungan tetangga, organisasi. Kalau kita aktif di keagamaan, wihara, kita bisa kenal banyak orang di organisasi. Atau kita sering buat AC sama orang ini, itu namanya relasi. Atau sering belanja sayur sama dia. Nah, kalau yang namanya ring 1, biasanya kita pasti punya WhatsApp mereka. Kan namanya sudah dekat, masa nggak ada nomor HP-nya? Kan nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman cari nasabah di WhatsApp list, maka itu adalah termasuk yang teman dekat. Nah, kedua apa teman-teman? Kedua adalah referensi dari orang yang dekat ini. Jadi dia lingkaran kedua. Nah, lingkaran ketiga adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Mereka nggak kenal kita, kita pun nggak kenal mereka. Atau kita kenal mereka, tapi mereka nggak kenal kita. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana mengubah orang dari ring 3 ke ring 2 dan akhirnya ke ring 1. Itu kata kuncinya. Hanya saja untuk awal-awal kita lebih baik fokus waktu kita lebih banyak 60% dari waktu kita untuk kolor dulu. Nah, kolornya sudah habis, baru kita masuk ke referensi kolornya. Itu 30% referensi kolor. Namun kita juga harus mulai 10% waktu kita untuk membangun orang-orang. Tunggu dok, tunggu aku bantu. Ya. Nah, terus kita mulai fokus 10% waktu kita untuk membangun orang yang tidak kenal supaya kenal kita. Nah, ini biasanya banyak di Instagram. Instagram itu agak unik ya cara mainnya. Dia kan kita follow orang, habis itu orang itu baru akhirnya bisa kalau dia follow balik kita, baru dia bisa lihat kita. Jadi sekarang bagaimana kita buat cara agar mereka mau follow kita, mau respon dengan kita. Nah, itu kata kuncinya. Nah, oke ya. Jadi teman-teman ingat ya, ada 3 ring. Ring 1, kolor, referensi kolor, sama orang yang tidak dikenal. Ingat, 60% untuk kolor, 30% yang ring 2, ring 3, 10%. Kalau kita hanya fokus di kolor, tapi nggak kembangin 2 dan 3, maka suatu saat kita akan mengatakan, aduh, saya nggak ada bank nama lagi. Saya nggak tahu mau prospek siapa, nggak tahu mau rekrut siapa. Maka ini kita bagi sesuai proporsinya. Nah, sekarang saya lanjut ya. Jadi, saya bicara hasil penelitian dulu. Closing asuransi itu terjadi 80% setelah interaksi keempat kau keenam. Kalau cara lama kita artinya udah jumpa dia 4 kali sampai 6 kali.
dan memang dia memenuhi syarat-syarat, dia punya uang, percaya dengan kita, dekat dengan kita, bisa kita jumpai atau mau dengarkan kita presentasi, kalau kita lakukan secara rutin 4-6 kali, baru bisa closing. Makanya kalau kita jadi agent, kita hanya prospek sekali 2 kali, kadang belum gitu ada respon. Apalagi kalau orang itu belum terlalu percaya dengan kita. Ya, tugas kita adalah bagaimana buat mereka ini teman-teman lebih cepat kenal, lebih cepat suka, dan lebih cepat percaya dengan kita. Nah, supaya bisa terjadi pertemuan sampai 4-6 kali ini, kita perlu cara kreatif. Kalau hanya monoton caranya cuma satu, ya orang bisa kesel ya. Bahkan kalau kita hanya mencari dia untuk closing dia, artinya kan kita mencari untung untuk kita sendiri. Biasanya orang lari, takut diambil uangnya. Nah, sekarang bagaimana kita belajar 10 cara agar mereka kita bisa bantu, dan akhirnya mereka senang dengan kita, bahkan menjadi teman kita, dan akhirnya menjadi klien kita. Nah, cara pertama adalah ini teman-teman, bagikan pandangan yang bernilai. Artinya kita ajari mereka sesuatu. Kenapa kita perlu ngajari mereka sesuatu? Karena sekarang informasi di internet itu sangat banyak. Mau cari apa aja tinggal ketik aja di Google, pasti dapat. Hanya saja informasinya terlalu banyak. Karena terlalu banyak informasi, orang jadi stres. Makanya tugas kita adalah membantu sharing artikel atau video yang bernilai untuk mereka. Contohnya yang saya lakukan adalah, saya buat postingan di Instagram tentang foto virus coronavirus. Rupanya postingan itu jadi viral, sudah dibagikan lebih dari 1.000 orang. Makanya sekarang udah ada hampir 17.000 orang yang lihat. Nanti saya kasih lihat di akhir acara ini, saya kasih lihat itu bertambah terus. Setiap menit itu bertambah like dan share-nya. Nah, karena apa? Saya berhasil membuat sharing artikel yang bernilai untuk mereka. Kemudian cara tips kedua adalah perhatikan artikel dan video yang mereka suka dan share. Ini kita bicara sudah masuk ke sosial media prospecting ya. Kita perhatikan artikel dan video yang mereka suka. Nggak semua orang kita harus perhatikan. Kita pilih yang paling potensial. Yang kita targetkan itu yang klien top. Yang sudah jadi klien, itu wajib diperhatikan. Dan yang belum jadi klien tapi termasuk kategori topnya teman-teman, itu teman-teman harus perhatikan. Ditempel terus. Turn on notification-nya. Perhatikan kalau dia posting, kasih respon, kasih komen. Itu nanti di poin berikutnya. Kemudian ketiga, cara tipsnya adalah bisa juga tanyakan kekenalan mereka, apa yang mereka suka dan butuhkan. Misalnya saya tahu satu klien top ini punya satu teman baik, saya coba tanya temannya, kira-kira apa yang dia suka? Rupanya dia suka hal-hal yang berbau pendidikan untuk cara mendidik anak. Ya, saya ada artikel itu saya share ke dia. Saya coba cari, saya bagikan ke dia. Dia senang. Nah, jadi ini gratis sih, sebenarnya nggak butuh banyak uang atau modal, cuma kasih ilmu. Dan otomatis di sini kita juga belajar. Bahkan, kan saya tahu ya, banyak kenalan saya yang dokter itu sekarang pasiennya kan berkurang. Orang takut ke dokter, jadi lebih sedikit pasien, penghasilan turun. Bahkan sebagai informasi, BPJS sudah 3 bulan nggak bayar gaji dokter. Jadi mereka nggak ada penghasilan, stres mereka. Jadi saya coba kasih mereka informasi bahwa penting melakukan namanya personal branding agar setelah dilakukan mereka bisa dapat pasien yang pasien umum. Jadi kalau teman-teman tahu ada pasien BPJS, ada pasien umum, ada pasien asuransi. Pasien BPJS itu gajinya kecil kali, satu kali konsultasi cuma dapat 50.000. Kalau pasien umum bisa dapat 200.000 tapi nggak banyak. Kalau pasien asuransi kadang bisa 300.000. Apalagi kalau asuransinya sesuai tagihan. Honor mereka bisa lebih besar. Jadi saya bilang ke mereka, bagaimana caranya supaya bisa dicari pasien umum sama pasien asuransi? Saya coba kasih tahu tentang personal branding. Untuk membuat postingan yang membuat orang kenal mereka dan akhirnya mereka dicari orang. Nah, akhirnya mereka terima, mereka coba buat, saya coba kasih
akun-akun di Instagram yang ajarin cara posting, mereka terima dan mereka senang sekali. Saya bilang, wah enak, aku bilang sama mereka, ya abang mulailah supaya nanti ketika abang dikenal, abang dicari orang, jadi abang nggak gitu capek kerjanya. Mereka senang sekali dan mereka happy lah ya. Itu cara salah satunya. Kalau teman-teman ibu rumah tangga, mungkin kalau sesama ibu rumah tangga itu paling suka tentang cara didik anak. Teman-teman coba pelajari tentang cara mendidik anak dan sharing. Apalagi kalau anak mereka itu bermasalah. Contohnya kecanduan game, kecanduan nonton gadget. Kalau teman-teman punya artikel yang bagus, dan itu bagikan mereka akan senang sekali. Nah, jadi kata kunci adalah cari tahu apa yang mereka suka dan mereka share. Artinya mereka perhatikan itu. Ya, poin pertama itu ya contohnya, jadi kita mengajari mereka sesuatu yang bernilai. Lebih ke berbagi sih, sharing ilmu. Ini bisa ya teman-teman lakukan ya. Oke, Dok. Ya. Nah, bisa. pasti bisa. Karena setiap orang itu punya waktu untuk belajar. Mungkin kita waktu lebih banyak belajar, kita share ke mereka. Mereka pasti senang. Kalau contohnya Kak Golda jago buat lupis. Kalau ada teman mau belajar buat lupis, bisa juga bagi ilmu itu. Wah, itu mereka pasti senang sekali. Nah, ini kita masuk yang kedua ya teman-teman. Kenalkan orang yang menarik dan bernilai untuk mereka. Nah, sebenarnya aset terbesar dari agen asuransi adalah banyak kenalan. Kita kenalannya itu banyak sekali. Kalau teman-teman cek di Facebook atau cek di WhatsApp, itu ribuan lah. Kalau terus berkenalan, terus minta referensi, itu pasti banyak kali temannya. Nah, tugas kita adalah bagaimana agar kenalan yang kita punya ini bisa kita kenalkan ke calon klien top kita yang kira-kira mereka tertarik untuk kenal dan mereka bisa saling bekerja sama. Nah, ini ada tipsnya. Cari waktu, temukan tipe orang yang mereka tertarik untuk tahu. Kita tanyakan ke klien top kita, mereka kira-kira butuh kenalan yang seperti apa. Nah, ini ada caranya. Caranya adalah tanyakan, kamu ada jumpa orang yang menarik nggak akhir-akhir ini? Nah, ini untuk dapat kuncinya. Dia jumpa orang menarik. Mengapa orang itu menarik? Nah, dari situ kita bisa cari orang yang seperti kriteria ini untuk lebih kenal mereka lagi. Nah, kalau paling simpel sih misalnya ada teman butuh karyawan, kita bantu buka lowongan kerja, bantu carikan. Si teman kita senang, orang yang kita kenali juga senang. Contohnya ya, di kantor itu Merina sama Winda, itu saya yang kenalkan ke Kohibing. Kohibing senang dapat karyawan. Orang yang saya kenalin Winda sama sama Merina juga senang. Nah, mereka juga senang dapat pekerjaan. Nah, kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kenalkan orang yang menarik dan bernilai untuk klien top kita. Cari tahu. Nah, ini paling gampang lah dilakukan nomor 3. Like dan komen postingan mereka di sosial media. Ini paling gampang lagi, apalagi kalau kita belum dekat dengan mereka. Ini seperti laki-laki lagi kejar wanita, dia lagi suka wanita itu, dia kasih aja like, komen terus di stalking. Nah, tapi kata kuncinya di sini adalah kalau hanya like dan komen yang biasa-biasa orang nggak akan tanda. Jadi kita harus berpikir bagaimana memberikan komen yang berkualitas. Kalau cuma jempol, senyum, ya itu biasa. Tapi pikirkan bagaimana cara agar kita bisa kasih komentar yang berkualitas seputar konten yang dia bagikan. Kalau memang bagus ya lakukan share, tag ke mereka. Mereka akan senang. Apalagi kalau itu seputar bisnis mereka untuk memajukan bisnisnya. Ya lebih happy lagi. Dia akan tahu, wah ini Cilisa baik kali. Dia bantu promosikan saya di sosmednya. Apalagi sosmed Cilisa pengikutnya ada 1 juta. Wah bisnisnya tersebar ke 1 juta orang. Mereka akan senang. Setelah mereka senang, dia akan terpancing cek bio sosmed kita. Kalau bio kita bagus, dia bisa follow kembali. Makanya kita perlu sekali membaguskan sosial media kita.
Nah, berikutnya kalau kita rutin buat konten berkualitas, akan membuat kita memiliki personal branding. Personal branding sebenarnya kata kunci adalah reputasi atau nama baik, sehingga kita bisa dipercaya di bidang ini. Kalau ini kita bisa lakukan, dan akhirnya mereka cari kita, itu akan lebih mudah closing. Nah, kalau kita langsung cari nasabah, tawarin asuransi kan, kita nggak tahu dia udah tertarik atau belum. Itu kita lakukan kalau itu ring 1 sebesar 60% dari waktu kita. Tapi kalau untuk orang-orang ring 3, ya karena komitmen kita hanya 10%, ya layani sebisanya aja. Jangan terlalu berharap bisa closing langsung, tapi kita layani sepenuh hati. Ya memang sih yang saya alami setelah konsisten lakukan personal branding di sosmed dengan ilmu yang benar, memang ada 6, saya udah dapat 6 ya, 6 orang yang konsultasi tentang asuransi, tapi memang belum ada yang closing, masih minta proposal. Tapi ya saya tetap lakukan, karena itu investasi saya untuk ring 3. Ya siapa tahu dapat, akhirnya itu bisa jadi ring 1. Jadi kata kunci adalah kita harus mulai rutin lakukan like dan komen postingan orang-orang klien top kita di sosial media. Kita pilih, jangan semua orang kita like, bikin waktu kita habis. Kita pilih, sortir. Makanya orang-orang yang alay, yang kemungkinan kecil untuk jadi nasabah, itu langsung disenyapkan aja biar nggak mengganggu. Karena waktu kita kan sangat terbatas. Oke, nomor 3 bisa ya dilakukan ya? Ya. Ya. Nah, kalau yang nomor 4, ini gampang sih sebenarnya. Hal yang sangat sederhana. Kita bantu naikkan omset bisnis mereka. Siapa sih yang nggak senang kalau omset bisnis mereka naik gara-gara kita? Contohnya, saya punya kenalan jual alat kesehatan. Saya bantu promosikan bisnis dia happy, banyak yang beli, akhirnya saya closing deh dari dia. Nah, atau teman-teman bisa beli sesuatu sama seseorang, memang barangnya bagus, teman-teman ingat referensikan ke kenalan kita. Dan pastikan pemilik bisnis itu tahu bahwa kita referensikan dia. Nanti orang akan segan. Orang kalau bahasanya adalah ulai ukhiyah. Kalau kita bantu orang, orang pasti bantu kita, itu prinsipnya. Nah, kalau kita udah bantu orang, orang nggak mau bantu kita balik, itu namanya orang itu kurang ajar, nggak usah jadi klien top kita. Nah, kita kan perlu cari orang yang saling memberi, bukan yang mengambil aja. Ya, dapat ilmu, dokter. Nah, jadi cuma hati-hati, jangan asal referensi. Kalau orang ini nggak gitu bagus, jangan referensikan. Nanti kalau jadi nggak bagus, malah nama baik kita jadi rusak. Jadi hati-hati juga kalau mau promosikan bisnis orang, kita harus pastikan orang ini bisa dipegang dulu, bisa dipercaya, kerjanya bagus. Hal sederhana misalnya kalau sekarang kan rata-rata orang pebisnis sudah masuk ke sosial media ya. Kita beli barang mereka, kita tinggal tag aja. Saya sering lihat Cilina sama Ciria lakukan ya. Dia beli sesuatu dari orang ini, habis itu dia foto, dia tag, beli ya sama orang ini. Nah, itu bagus sekali sebenarnya. Karena kita menaikkan omset bisnis mereka. Kalau mereka punya uang, otomatis kan bisa jadi klien kita. Kalau keempat, bisa lah ya lakukannya, gampang. Iya, gampang. Gampang lah. Nah, kayak Kak Golda, ada saudara punya kebun pokcoy, kalau memang dijual, bantu dia jual. Pasti dia senang. Iya, dokter, benar. Nah, kelima, ini sekarang belum bisa dilakukannya, yaitu kita ajak mereka ikut acara yang bermanfaat untuk mereka. Kalau contohnya ada seminar pajak, pengusaha itu kan suka ya, hal-hal yang berbau pajak, kita boleh ajak mereka ikut. Nah, kalau jumpa langsung paling bagus. Kenapa? Karena bisa membangun hubungan dengan cepat. Kalau hubungan bisa terbangun cepat, mereka lebih cepat percaya, apalagi kalau kita orangnya bagus, ya mereka lebih cepat dekat. Kalau sudah suka, dekat, percaya, wah udahlah, udah gampang jadi nasabah. Nah, ini tinggal cari cara ajak mereka ikut acara bermanfaat. Contohnya ya, misalnya
Cilisa masih single. Saya ajak dia ke acara pria-pria berkualitas. Akhirnya Cilisa dapat jodoh. Misalnya. Wah, tentu Cilisa itu pasti segan sekali kalau saya udah prospek nggak closing. Itu saya pernah jumpa ya, ada satu calon nasabah saya udah dekati, dia bilang, aduh sorry saya nggak bisa masuk sama kamu. Saya segan kali kalau masuk sama kamu karena yang kenalin saya sama suami saya sekarang itu adalah agen sekuis juga. Jadi saya harus masuk sama dia sebagai tanda terima kasih. Ya udah, saya udah nggak ada kekuatan lagi, saya bilang ya sudah, ya buatlah sama dia. Nah, jadi ini ya, ajak mereka ikut acara bermanfaat untuk mereka. Keenam, dukung impian mereka. Ini ada kalimat lucu ya teman-teman. Coba Cilina baca yang warna merah ini. Lempar batu ke musuh mereka atau dukung impian mereka. Nah, itu adalah cara terbaik untuk berteman. Iya. Kita bantu mereka lempar batu ke musuh mereka atau dukung impian mereka. Ini malas lah ya kita buat ini ya, masa cari musuh lagi. Kita ya lakukan nih, dukung impian mereka. Dilempar batu, lempar topi mati gitu. Ini maksudnya bersekutu. Biasanya kita bisa gampang dekat dengan orang yang punya musuh yang sama. Contohnya, saya lagi benci sama Cilisa. Habis itu saya cari Cilina untuk benci sama Cilisa. Oh, kalau sama-sama bisa kompak benci Cilisa, saya sama Cilina akan dekat sekali. Nah, itu rahasia dari ini, poin ini. Dari berteman. Dari berteman. Cina jangan pengaruh ya. Mai laci, wah bosong sin lah, wah sin lu laci risa. Nah, yang dilakukan barusan adalah bersekutu bersama untuk melawan saya. Nah, ini artinya berusaha lempar batu ke saya. Nanti hubungan mereka akan dekat. Nanti mereka akan cari waktu keluar, duduk di warung kopi, gosipin Swanto. Itu Swanto, itu biasanya itu yang terjadi. Makanya cara terbaik berteman adalah ini, bersekutu lawan musuhnya atau dukung impian mereka. Nah, ini jadi agar mereka nyaman dengan kamu, cari cara mendukung impian pribadi mereka. Untuk tahu impian pribadi mereka, kata kunci adalah kita harus dengarkan. Contohnya, saya tahu Cilina itu mau sekali pengen beli rumah. Apalagi anaknya Kevin selalu bilang, Mama, kapan beli rumah? Nah, karena sudah tahu impian pribadi dia ada ingin beli rumah, saya sering bilang, ayo Ci, cepat beli rumah, semangat kerja. Nah, atau kirim bantuan. Nah, nggak bisa kirim uang ya Ci ya, cuma kirim bantuan. Misalnya, Sekian lama jadi leadermu nggak pernah aku ya. ya contohnya, atau kirim bantuan misalnya informasi rumah yang lagi murah. Nah, itu contohnya si Andrew itu lagi pengen beli rumah juga itu. Jadi Cilina, Ria sama Andrew itu boleh saling kirim-kirim informasi untuk beli rumah. Jadi Cilisa, ini adalah kesempatan kita cari rumah jual ke mereka, Ci. Ini adalah contoh bersekutu. Enggak lah kan membantu. Ya. Baru atau contohnya ada teman mau belajar bahasa Korea, ya kita ajak dia ke tempat yang banyak orang Korea atau belikan dia buku bahasa Korea. Dia pasti senang. Kata kunci dari poin ke-6 ini adalah tunjukkan kamu peduli. Kita agen asuransi kadang kenapa dibenci orang, dijauhi orang, karena orang merasa kita mau cari untung untuk kita sendiri. Karena kalau kita closing kan kita dapat komisi. Jadi mereka merasa itu dikejar-kejar. Padahal kalau kita bisa lakukan dengan cara yang benar, dengan sopan, tunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka, itu akan bisa closing. Nah, yang paling penting adalah ini, dasarnya. Dasar dari poin ke-6 bisa kita lakukan adalah, jangan, apa teman-teman? Jangan apa? Jangan egois. Nah, egois itu apa teman-teman? Mementingkan diri sendiri. Ya, pikirkan untung diri sendiri aja. Orang paling nggak suka dengan orang yang egois.
Jadi teman-teman, ketika prospek, kita harus berpikir apa yang bisa didapat oleh kenalan kita, bukan apa yang bisa kita dapat. Waktu kita sudah jumpa orang, sudah mulai prospek, mulai telepon orang, kita harus berpikir, apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka, yang kita bisa bantu untuk dia. Jadi kita bisa memberikan nasihat atau saran yang terbaik untuk kebutuhan dia, bukan komisi terbesar untuk kita. Teman-teman merasa nggak ketika mau kejar MVB kan cuma boleh jual life plan, NSP, edu plan, super protector. Kita hanya fokus mau jual produk itu, padahal orang itu nggak butuh produk itu, butuhnya produk yang seperti QSmart atau yang TLP atau MGP kan nggak ada MVB, QVB. Gimana respon nasabah? Mereka jadi merasa terkejar-kejar sebenarnya. Jadi baiknya adalah kita jadi agen yang peduli, yang mementingkan keuntungan mereka. Kalau itu kita bisa lakukan, mereka akan merasakannya. Mereka akan berpikir, wah ini Cilina orangnya sangat peduli sama saya. Saya percaya sama dia aja lah selamanya. Nah, pokoknya kalau masuk asuransi sama Cilina aja. Kalau sama Cilisa, enggak ah. Cilisa mau cari untungnya aja. Nah, kayak gitu contohnya. Ini ceritanya Cilisa jadi orang jahat ya. Ya. Ya, katanya. Kemudian yang nomor 7, kita dukung passion mereka. Kalau memang orang ini senang dengan pemanasan global, dia mau mengurangi pemanasan global, ya kita dukung melalui postingan kita atau kata-kata kita atau telepon kita atau hal-hal yang kita lakukan yang mendukung dia. Kalau mereka peduli dengan pembulian anak, ya kita bantu juga promosikan. Atau juga ada wanita yang peduli tentang emansipasi wanita. Dia mau wanita setara dengan laki-laki. Ya kita dukung. Nah, kalau tahu ya dukung. Lakukan dengan tulus dan tanpa paksaan. Nah, contohnya sekarang Andrew sedang bisnis baru. Dia ada bisnis musiman jual mooncake. Ya udah kita dukung. Teman-teman kalau mau beli mooncake boleh ya sama Andrew, dia bisa dibantu dan kasih special price, ada diskon. Beli dari Tokopedia. Kan yang baru saya lakukan adalah saya sedang membantu bisnis Andrew, maka dia kayak senang. Nah, dia promosi langsung di chat, free kartu ucapan kalau mau kirim ke nasabah. Plus lagi diskon lagi khusus Mercy 15. Ya, nah yang baru saya lakukan tadi ada promosi. Kalau di poin ke-8 ini promotor tiap kita jadi orang yang mempromosikan mereka. Tapi pastikan yang kita promosikan memang bagus ya, ini penting ya. Jangan asal promosi, jangan nama baik kita rusak. Misal kita punya kenalan yang top, dia punya merek atau pribadi yang menarik, ya kita bantu promosikan. Apalagi ke klien-klien mereka yang belum beli. Contohnya, misalnya saya ada teman laptopnya rusak. Saya tahu nih suaminya Cilina itu bisa servis komputer. Dan saya pernah pakai jasa dia dan puas, ya saya bantu referensikan. Saya bantu promosikan. Waktu saya ketemu dia, saya bilang, ya udah kamu percaya aja sama dia. Dia bisa kok urus semuanya itu. Nah, kan orang yang kita promosikan jadi senang. Nah, ini bisa kita lakukan jika kita punya akses ke network mereka, ke jaringan mereka. Contohnya Cilina sama Cilisa adalah teman baik. Mereka lagi cari penjual lupis yang bagus siapa? Karena saya tahu Kak Golda penjual lupis yang bagus, saya langsung bilang, Cilisa, Cilina kalau mau pesta beli lupis sama Kak Golda, bagus makanannya, bersih, kotaknya juga cantik. Nah, berarti saya sudah berhasil jadi promotornya Kak Golda untuk bisnisnya. Karena saya kenal semuanya. Kan senang dia kan? Nah, yang ke-9, kita bantu mereka selesaikan masalah mereka. Nah, saya mau sharing ya sedikit ya. Saya punya satu nasabah, papa dan mamanya lagi berantem. Padahal papa dan mamanya ini sudah tua ya. Udah di atas 70 lah dua suami istri ini. Masalahnya adalah si bapak ini
ketahuan ada pernah melakukan kesalahan, yaitu apa teman-teman? Selingkuh. Ya, ketahuan ya. Jadi si nenek ini mau usir si kakek, nggak mau lagi hidup bersama. Mati kita, Dok. 70 pun masih selingkuh. Buset, Hai. Ya, luar biasa. kita nggak tahu ya, hidup manusia kan setiap orang kan punya masalahnya masing-masing. Kebetulan ini masalahnya agak rumit ya. Problemnya si kakek ini sudah nggak ada penghasilan, hidup bergantung sama anak. Si anak ini kan lebih sayang mama karena mama ini lebih bekerja keras untuk mereka. Jadi ini si kakek udah siap-siap diusir ini ceritanya. Dan kakek ini sudah diusir. Dia sebelum diusir dia kabur karena kan dia nggak tahan istrinya merepet terus di rumah. Bayangkan Cilina itu 24 jam merepet terus sama suaminya. Kira-kira suaminya tahan nggak? Oh, udah pasti nggak tahan ya. Langsung kabur. Dia kaburnya. Tidak baik loh. Kabur ke. Mana yang boleh? Kabur ke rumah si yang wanita kedua ini. Habis itu si nenek kan curhat ke saya. Si anaknya curhat ke saya. Wah, saya pusing juga kan. Udah tua, harusnya kan berdamai kan. Jadi akhirnya saya kebetulan kakek ini tiba juga konsultasi ke saya. Diskusi, ngobrol-ngobrol sama saya. Dan nggak ada yang sangka, tiba-tiba si kakek ini, tahu nggak teman-teman? Kena tumor. Alamak. Tumor apa? Tumor kandung kencing. Ayo. Jadi kencingnya berdarah. Aduh, itu tak bertuai. Bayangkan ya, udah tua, nggak ada uang, udah di luar rumah, tinggal di rumah wanita lain, tapi yang sebenarnya wanita ini mau uangnya aja sih sebenarnya. Setelah dicek-cek, rupanya wanitanya dulu pernah kerja jadi pembantu rumah tangga di rumah bapak ini. Wanita ini sudah nggak ada suami, jadi masih ada suami tapi nggak ada penghasilan. Jadi karena kerja rumah tangga sama laki-laki ini, sering cerita-cerita, curhat, habis itu minta uang, dikasih uang, akhirnya jadi mereka. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Saya coba ceritain ke anaknya. Pipis mau pipis ini ya, ini lebih lah. Kirina tolong unmute ya. Tadi mute nggak bisa mute loh, Dok. Udah mute. Jadi habis itu saya coba informasikan ke anaknya bahwa si bapak ini kena masalah sakit. Saya coba motivasi istri nenek ini supaya mau memaafkan si kakek. Oh, itu seharian telepon-teleponan. Makanya di sini dianjurkan sebaiknya tantangan kalau bisa masalah bisnis bukan masalah pribadi. Karena kalau masalah bisnis bisa sensitif dan panjang. Kebetulan ini mereka percaya dengan saya. Terakhir saya coba kasih tahu bahwa orang itu pasti ada salah. Manusia itu kan orang itu kan berdosa, pasti bisa salah. Ya pas kebetulan salahnya ini tentang wanita, ya kalau berkenan ya bisa dimaafkan. Kan juga yang penting kan nggak lagi cari wanita itu. Si nenek bilang, boleh, saya mau terima dia balik jika putus hubungan sama wanita itu. Ternyata mau si kakek putus hubungan dengan wanita itu, akhirnya pulang. Saya coba motivasi si kakek bahwa kita bisa buat salah, ya kita harus gentleman minta maaf. Dia bilang, saya mau minta maaf, tapi sampai di rumah saya ditodong pisau. Mana mau saya? Kaburlah saya. Jadi, terakhir saya coba ngomong ini ke nenek. Nenek bilang, enggak, saya kan memang lagi potong barang, tapi dia buat aku marah, ya tunjuk lah. Jadi rupanya masalah komunikasi. Akhirnya saya coba damaikan mereka.
mereka berdamai, mereka pulang. Akhirnya si nenek ini temani si kakek ini berobat sampai sembuh. Satu hari saya ditelepon si kakek, saya dibilang, wah berkat kamu ya, masalah saya selesai. Si nenek juga telepon, si anak juga telepon, anak juga bilang, wah untung ada kamu. Kamu selain bisa urus asuransi juga bisa damaikan kakek nenek saya. Saya sungguh terima kasih sama kamu. Terakhir si keluarga mereka itu selalu referensi kenalannya untuk masuk asuransi sama saya. Makanya bisa banyak polis, salah satunya dibantu sama keluarga ini. Nanti mereka tinggal telepon, Swanto, tolong cari dulu si ini, dia mau buat asuransi, proseskan dulu. Nah, ini karena bisa bantu mereka selesaikan masalah mereka. Jadi saya ajak teman-teman banyak belajar, buku-buku kehidupan, supaya bisa jadi penasehat lah untuk masalah mereka. Setiap orang punya masalah ya, problemnya adalah bagaimana kita bisa bijaksana menyelesaikan mereka. Kadang orang bukan nggak tahu caranya, kadang nggak mau lakukan. Jadi tugas kita sebenarnya lebih ke arah jadi teman bicara. Nah, itu salah satu tips ya dari kisah nyata. Jadi kalau mau bertanya, kita boleh tanya. Ada dua cara. Cara pertama lebih halus ya. Kamu selalu semangat dan positif. Hal apa yang membuat kamu susah tidur? Kak Golda. Nah, contoh saya tanya. Kak Golda, saya lihat kamu semangat dan positif. Hal apa yang membuat kamu susah tidur? Coba Kak Golda jawab. Nggak ada dokter. Coba pikir-pikir lagi, Paling Kak. gampang tidur. Oh, ya. Pernah nggak kakak susah tidur? Kira-kira karena apa? Karena sakit. Apanya? Karena sakit hati. Oh, berarti udah ketahuan ya. Masalah Kak Golda adalah sakit hati. Nah, kita boleh cari cara. Misalnya pinjami dia buku tentang sakit hati, kirim dia artikel tentang sakit hati. Kalau saya kirimkan itu, kira-kira Kak Golda senang nggak dengan saya? Halo? Ya senang sih. Kalau sudah senang, kira-kira apapun tinggal dijual aja kan? Iya dokter, benar. Nah, itu kata kuncinya teman-teman. Kita coba cari tahu apa sih yang buat susah tidur orang. Saya tes lagi ya. Cilinawati Aina, apa yang bisa buat kamu susah tidur? Aku gampang tidur, Dok. Kalau minum kopi baru nggak bisa tidur. Itulah. Ayo main lah, hebat lah. Ciana dia nggak ada masalah berarti ya? Iya, sampai suamiku bilang, lu kalau tidur cepat kali macam tak ada pikiran katanya. 5 menit udah bisa langsung tidur. Oh, bisa, Dok. Kalau aku ke mana-mana gitu atau jalan-jalan kan, nah itu aku susah tidur hari pertama. Oh, kira-kira kenapa itu, Ci? Nah, ini udah korek masalah nih ceritanya. Mungkin karena bukan kamar sendiri. Ya, lalu ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi sih, Dok. Oke, berarti poin pertama bukan masalah ya. Artinya dia nggak ada masalah yang buat dia susah tidur. Dia bisa kelola emosi dia. Kita lanjut pertanyaan kedua. Jadi Cilinawati Aina, tantangan terbesar apa yang kamu hadapi terkait bisnis kamu? Kalau lagi sepi lah, Dok. Ya, berarti problemnya adalah bisnisnya sepi. Kita korek lagi. Bisnisnya sepi, kenapa, Ci? Kenapa? Karena kalau akhir bulan orang nggak ada duit, jadi nggak bisa servis HP. Kalau awal bulan banyak duit, rame lah, Dok. Nah, kira-kira kalau kita punya ide tips bisnis supaya rame terus dan kita bisa infokan ke Ci Aina, senang nggak dia? Seneng kali lah, Dok. Oh. Itu Ciria itu 2 HP tuh perbaiki sama aku tadi. Dia promosi lagi sekarang ini. Dia berhasil promosi ke 9 orang di sini. Itu Yemi yang kan, Dok, HP-nya rusak pun cari suaminya. Kamu yang promosikan. Oh, Jimmy. Bola, Yemi yang kawannya, tapi untung udah masuk asuransi sama aku. Untung ya. Apa sih? Untung loh. Satu tim kok, nggak apa-apa.
Enggak. Kalau bisnis, kalau enggak bisnis nggak ada masalah, bisnisnya lagi bagus. Kan bisa juga masalah di parenting, mendidik anak. Contohnya, Ci Ena anggap bisnisnya bagus. Saya tanya, Ci, anak-anak gimana Ci? Ada tantangan nggak dalam mengurus anak? Adalah Dok. Apa itu Ci? Dari jam 8 sampai jam curhat ini ceritanya ya. Jam 8 sampai jam 12 ini ajarin anak sekolah, belajar. Jadi kalau sesama wanita, contoh Ci Linawati kacamata sama Aina lagi ngobrol. Iya Ci, anak saya juga gitu Ci. Tetapi saya ada akalnya sekarang. Pakai gini. Oh ya, aku nggak kepikiran ya. Kan jadi dekat. Jadi bantu selesaikan masalah orang. Atau contohnya lagi memasak. Ada resep masakan yang gampang, enak. Nah, itu juga boleh di-share misalnya. Kalau orang itu menghadapi masalah memasak. Atau misalnya anaknya ada masalah, barusan wisuda, belum campak kerja, kita bisa bantu kenalin sampai akhirnya dapat kerja. Itu juga bisa jadi sesuatu yang membantu mereka. Jadi kata kunci adalah membantu orang loh. Iya. Jadi setiap hari kita berpikir bagaimana membantu orang. Apalagi orang itu adalah calon klien top kita. Ya janganlah, waktu kita terbatas, jangan berpikir bantu semua orang, habis juga otak kita. Disortir, dicatat, siapa calon-calon klien kita yang top. Yang bisa menabung, punya kemampuan bayar ya, dekat dengan kita, sayang keluarga, bisa kita jumpai. Nah, itu 4 hal itu kita sortir, dicatat siapa-siapa yang memenuhi syarat itu. Makanya penting sekali buat bank nama. Agen kalau buat bank nama, hasilnya akan lebih bagus dibanding nggak buat bank nama. Kenapa? Karena dia tahu mana target yang potensial. Kalau dia targetnya asal target nggak fokus, akhirnya dia lupa untuk bantu mereka. Dia terlalu banyak yang difokusin kan jadi pusing. Oke, poin ke-9 gampang ya. Intinya bantu selesaikan masalah mereka. Ini yang terakhir yang 10 ya. Nah, ini gampang sih sebenarnya. Yang penting mau mencatat di kalender HP. Ingat tanggal penting mereka. Ini ada cara mudah kita untuk berbunga. Kita banyak dibantu oleh Facebook dengan fitur ingat tanggal lahir. Kita setiap hari bisa lakukan namanya ucapin selamat ulang tahun ke mereka yang sedang ulang tahun. Kalau memang mereka customer potensial, coba cari cara gimana membuat mereka happy. Ada tips lagi kalau bisa ulang tahun anaknya kalau dia sangat sayang anaknya. Atau bisa juga tanggal liburan mereka kalau mereka orang itu sangat suka liburan. Bisa mereka sebelum mau berangkat liburan, kita kasih dia hadiah apa, atau infokan ke dia hal sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Jadi kita ingat tanggal spesial mereka. Kita juga, ini tipsnya, perhatikan orang yang mereka peduli. Mereka peduli sama anaknya, berarti kita kasih perhatian lebih kepada anaknya. Kalau dia sayang istri, kayak Andrew, sayang istri, sayang pacar, maka kita bisa kasih perhatian ke pacarnya. Kalau saya lihat si Lina itu sayang kali sama anak perempuannya. Itu kita bisa kasih perhatian ke anak perempuannya. Oh, itu pasti si Lina terbang-terbang hatinya. Kalau si Andrew lagi hobi baru olahraga, kita puji-puji dia semangat olahraga. Oh, dia happy kali itu. Jadi teman-teman cari tahu apa yang bisa buat orang happy dan kita berikan ke dia. Jadi kunci adalah kita mulai peduli dengan mereka. Oke. Kita masuk ke sesi diskusi. Kira-kira ada yang teman-teman mau sharingkan kisah menariknya yang pernah melakukan 10 hal tadi itu? Saya kasih kesempatan. Atau mau diskusi juga boleh. Lupa dokter, tadi ada yang mau ditanya, interupsi. Itu apa? Ini ada ponakan bermasalah dengan lambungnya, kebetulan dokter. Itu juga membantu masalah orang. Gimana? Coba cerita. Iya, dia
apa namanya, mual, pusing gitu. Gimana tuh, Pi? Oh, ini on the spot benerannya? Beneran dokter, tiba-tiba Gimana? ini gitu kan. Tadi udah ada yang di pikiran mau nanya untuk asuransi, terus tiba-tiba dengerin dia muntah-muntah, memang dari siang itu dia bilang mahnya kayaknya kambuh gitu. Tadi sih udah dikasih apa sih? Impepsa Ya. sama apa? Apa? Lansoprazol. Tapi Obatnya- sekarang masih muntah-muntah. Pokoknya udah sesuai. Coba mulai makan sedikit-sedikit. Iya, udah dua suap bubur. Nah, ini jadi konsultasi kesehatan pula. Coba baca IG ku dulu yang tentang itu. Sakit mah. Nah, tentang sakit mah. Iya, itu dia. Sorry Kak Golda, nanti mungkin habis inilah kita bahas ya. Supaya Oke, hormati yang dokter. lain dulu. Kita coba Sip. bahas diskusi yang berhubungan dengan topik kita dulu. Ya sambil nunggu kan saudara kan punya HP, Instagram. Coba cek dulu yang tentang sakit mah itu. Oke, dokter. Sambil baca nanti kita diskusi pribadi aja. Oke? Nah, ini dokter. Itu ada yang bilang BCA juga punya program yang sama kayak TLP ya. Dia juga ada asuransinya. Iya benar nggak dokter? Sebenarnya kalau mau lihat list perusahaan yang punya produk seperti TLP itu ada di slide TLP. Contohnya AIA, Generali, Prudential. Itu masing-masing kan sudah dibuat di slide tentang plus minusnya. Coba Kak Golda nanti lihat slide-nya lagi. Nggak ada di situ. Tapi dia bilang BCA ada. Kalau BCA ada dua produk, BCA Life. Nah, Kalau di bank BCA langsung ya, setahu saya ada dua. Satu AIA, satu lagi BCA Life. BCA Interupsi ya. Ya, Untuk silakan. program serupa TLP sebenarnya di semua bank ada. Di BCA ada, di Niaga ada, di Mestika bahkan juga ada. Cuman program di tiap bank itu kan berbeda. Ada yang simpanannya cuma 5 tahun, ada yang simpanannya cuma sampai 10 tahun toh habis. Tapi untuk return-nya itu sendiri di Sequis masih tergolong yang lumayan 15%. Karena kalau seperti yang di Mestika itu return-nya kan cuma 5% sampai simpanan 5 tahun. Itu mirip sama TLP sih, dikeluarin sama equity. Ya, Thank you Ko Andrew. ya, thank you ya Andrew. Nah, ini saya sharing slide-nya ya, mumpung lagi dibahas. Nampak nggak? Tentang komparasi produk. Ada, keluar. nampak. Nah, Ada. yang dibilang si Andrew itu, contohnya FWD, memang di Mestika ada jual FWD produk seperti TLP. Belum masuk di sini karena produknya FWD waktu keluarnya bersamaan dengan Sequis, makanya belum sempat dibuat. Ini adalah produk-produk yang ada sebelum Sequis ada. Jadi duluan ada Generali, Juris, Manulife, AIA, Prudential, baru terakhir Sequis keluar. Habis Sequis keluar lagi FWD yang seperti TLP ini. Intinya adalah kalau kita perhatikan secara Sequis masa asuransinya cukup bersaing yaitu 10 tahun. Namun bayarnya pendek, hanya 6 tahun. Coba kita lihat yang lain. Ada yang bayar 8. Yang menang kan di sini Prudential 5 tahun belum bisa. Hanya saya coba kita lihat. Pengembalian preminya hanya 50% sampai 105%. Kalau ambil pendek, maka pengembaliannya hanya 50%. Aja harus bayar panjang 10 tahun baru bisa dapat 105%. Ya kalau kita lihat, ini kan namanya simpan habis itu uang kembali. Kan maunya uang kembalinya kan banyak. Nah, Sequis menang di sini. Menangnya paling banyak 115%, seperti yang Andrew katakan tadi. Nah, Kak Golda kelihatan nggak? Kira-kira kalau Kak Golda mau dikembalikan uangnya, mau dikembalikan yang 110, 108, atau Ya, yang 115 lah dokter. Ya sudah, percaya diri aja.
Iya, betul dokter. Tinggal screenshot slide ini. Saya screenshotkan, taruh di grup lah. Dan nanti Kak Golda bisa kirimkan ke nasabahnya. Nah, itu TPD apa, Dok? 100% TPD kecelakaan? TPD artinya total permanen disability. Jadi cacat total yang sifatnya permanen. Contohnya kehilangan 2 anggota gerak atau buta total. Itu UP-nya cuma dapat 100% gitu, Dok? Ya, kalau karena kecelakaan lalu lintas jadi kali 2 200%. Oh, ini kalau 200% kalau misalnya meninggal gitu. Meninggal di sini accident death 200%. Cacat Oh, total, Total dan cacat total permanen karena kecelakaan lalu lintas cair 200%. oh. Ya teman-teman perhatikan ya, sekuis itu sangat bersaing untuk cacat meninggal kecelakaan. Ya oke lah 200%. Kalau ini sampai 400%, konsekuensi apa? Mengurangi uang kembalinya. Jadi balik lagi, orang simpan uang TLP adalah dia mau simpan uang sekarang, 10 tahun lagi mau ambil. Itu kata kuncinya. Jadi maunya terima dikit atau banyak? Kan dia bukan mau beli dia kan bukan mau beli proteksi, dia kan proteksinya hanya bonus, dia maunya simpan uang, uangnya kembali pasti. Makanya saya lihat produk sekuis ini, TLP ini sangat menarik dibandingkan yang lain, paling bagus. Kalau prudensial, dia kelebihannya ada santunan kritis. Santunan penyakit tropis. Penyakit tropis itu kayak DBD, malaria, itu cair 25% jika memenuhi syarat. Tapi kelemahannya adalah uang kembalinya makin dikit. Ya, aku mau nanya. Ya. Kan masa menabungnya kan cuma 6 tahun. Ya. Jadi kalau siap 6 tahun misalnya nasabah mau ambil cuma nilai tunai aja kan, Dok? Gimana? Yang diambil. Ulang. TLP. Masa nabungnya kan cuma 6 tahun. Nabungnya hanya 6 tahun, benar. Aha. Terus kalau nasabah mau langsung ambil ke tahun ke-6, ambil nilai tunainya aja? Ya, nilai tunainya pun masih dikit. Berarti itu kena biaya akuisisi kan, Dok? Pernah lihat proposalnya nggak ya? Pernah, Dok. Proposalnya tinggal lihat aja nilai tunainya ada berapa di tahun keberapa. Oke, Dok. Setahu saya 6 tahun pertama belum ada uang. Belum ada dokter, tahun ke-7. Iya. Makanya ini programnya benar-benar harus dijelaskan bahwa kalau tutup di perjalanan itu uangnya hilang. Iya, itulah dia yang agak membuat nasabah ragu-ragu. Ya, makanya kembali lagi ke pemilihan bank nama calon klien kita. Kalau kita salah prospek orang, ya hasilnya gitu. Berarti salah prospek orang yang daya belinya rendah. Kita harus akui ya, bahwa asuransi itu sebenarnya kan produk yang bisa dimiliki setelah sandang pangan papannya sudah tercukupi. Primer kan SPP ya, sandang pangan papan. Sekunder, kita baru masuk ke rasa aman. Asuransi kan bicara di rasa amannya, poin kedua. Jadi kalau SPP-nya masih kurang, pas-pasan ya nggak bisa masuk ke sini. Kita sepintar apapun prospek ya nggak bisa masuk. Makanya kenapa hari ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana kita mencari klien top, ya supaya kita nggak ketemu problem, nggak ada uang itu tadi. Menjawab nggak Kak Golda? Halo? Internet ya. Putus ya? Putus kayaknya. Saya coba
Coba teman-teman, ini teman-teman harus benar-benar kuasai ya. Ini nampak nggak, Ci? 4 kriteria top klien. Nampak. Apa ya? Pertama apa? Ini harus dihafal dan ingat. Dia setiap ketemu orang harus perhatikan ini kira-kira termasuk top klien nggak? Kamu masih ketik 1 loh, Dok. Nah, apa kira-kira yang pertama tadi? Punya uang. Yang bisa disimpan. Punya uang tapi nggak bisa simpan juga percuma. Contohnya dia penghasilan 100 juta tapi pengeluarannya 100 juta ya nggak ada bisa disimpan. Percuma prospek sampai dolar pun nggak bisa. Kecuali kita bisa edukasi dia tentang mengatur duit, pentingnya menabung, baru dia bisa mau menyisihkan. Kalau menyisakan agak sulit. Kedua, apa? Ada asuransi. Sebenarnya sayang keluarga, teman-teman. Orang yang beli asuransi itu orang yang sayang keluarga. Kalau nggak sayang keluarga, nggak bisa masuk. Apalagi kalau rumah tangganya bermasalah, itu rata-rata nggak mau buat asuransi. Apalagi asuransi jiwa. Nah, dekat. Ini bisa dijumpai. Ini standar untuk jadi nasabah biasa. Kalau untuk jadi top klien, butuh poin kelima. Apa itu? Apa itu? Mau mereferensikan. Apalagi? Mau terus membeli. Nah, ini kalau udah ketemu enak lah. Ini aku tahu Cilina dapat satu ini. Itu satu ibu, wah uangnya banyak. Dia tiap kalau dikejar target, cari dia kalau memang lagi baik hati dia masuk. Udah masuk lah tiap tahun masuk itu. Amin. Saya nggak usah sebut namanya lah. Dia tahu, saya tahu lah. Ya. Baru Ciria juga ada satu nasabah, satu bapak itu yang buat Ciria capai ke Jerman. Itu di prospek masuk, besok prospek lagi masuk, prospek lagi masuk. Nah, sekarang akhirnya angkat tangan. Problem dia nggak bisa jadi klien top adalah dia nggak punya banyak kenalan, dia banyak di rumah, nggak punya teman, nggak bisa referensi. Termasuk klien yang 1-4 tapi belum bisa poin 5-6. Jadi kita harus cari orang yang seperti ini supaya nggak ada masalah yang tadi Kak Golda hadapi lagi. Kalau orang itu nggak bisa nabung, takut nggak bisa nabung, berarti orang itu belum punya penghasilan yang stabil. Orang seperti itu sebaiknya ajak jadi agen, Kak. Udah dokter, cuman dia lagi kendala mengurus anak-anaknya. Ya. Tadinya dia agent alliance. Ya, kalau kendala untuk cari tambahan penghasilan, nggak ada waktu untuk jaga anak, solusi kedua adalah jadi subagen, kenalin kakak ke orang-orang yang dia kenal. Nanti kakak bagi bonus sama dia. Udah, dokter. Ya sudah, selesai. Nggak usah dibahas lagi. Karena memang jalurnya seperti itu, Kak. Kita nggak bisa maksakan semua orang jadi klien kita. Iya. Bahkan kalau sama dengan kriteria agent. Kalau agent, kalau memang nggak sesuai kriteria kita, dan kita juga sebaiknya cari orang lain daripada kita membujuk dia. Karena kalau udah dibujuk jadi masalah ke depannya. Oh ya, saya mau sharing ya kisah nyata. Hari ini saya barusan ditelepon calon nasabah. Ini ibu-ibu udah tua, usia 80 tahun. Dia telepon saya hari ini sama minggu lalu sudah telepon saya. Dia telepon ngomongnya gini, Swanto, saya kan sudah masuk asuransi atas anak saya 2 polis. Saya bayar 500.000 sebulan. 1 tahun 6 juta kan? 2 tahun udah 12 juta. 2 anak berarti 24 juta. Sekarang, saya mau minta tolong kamu, cairkan uang yang saya setor 24 juta ini. Kenapa? Karena sekarang saya ada masalah pinggang, saya jatuh, tulang punggung saya retak. Jadi saya setiap hari sakit pinggang, karena sudah tua, sudah kropos, nggak bisa operasi. Saya pun takut operasi. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Dia bilang, saya mau ke Sinse, taruh koyok, saya nggak ada uang lagi. Saya udah nggak ada penghasilan sejak corona ini. Anak saya juga nggak kerja, karena harus jaga saya di rumah. Tolong dulu cairkan uang saya. Nah, kejadiannya nasabah udah bayar 2 tahun, habis itu dia nggak bayar lagi polisnya 1 tahun. Kira-kira polisnya masih hidup nggak? Udah lapse. Udah lapse kan?
Udah lapse dia minta uangnya balik. Kira-kira apa yang mau kita katakan? Jelaskanlah. Sudah jelaskan dia ancam, saya lapor ke KPK kalau uang saya nggak kembali. Lapor lah. Langsung ale, aduh. Suruh anaknya jadi agent lah. Aduh, anak saya nggak bisa, anak saya pendiam dan dia harus jaga saya di rumah. Mana bisa uang dikeluarkan, Dok? Mana ada uangnya 2 tahun? Kau tolong saya lah, kalau nggak saya panggil KPK tangkap kamu. Kalau AI kayak gitu diblokir aja lah. Dokter kasih bantuan loh. Bantuan 24 juta, Ci. Mati lah. Ya bilang lah jangan sampai 24 juta, Dok. Oh, Cici buat bisnis kayak gini bangkrut lah, Cici. Udah let's ya. Habis itu saya cerita. 1 jam lah, 2 kali, sekali telepon 1 jam. Dia nasabah agent, bukan nasabah saya langsung. Dia ancam-ancam mau tangkap KPK agent. Saya bilang, bukan Ci, kita nggak ada niat untuk tipu kamu. Memang kondisinya kan polis mati karena nggak ada boy polis. Enggak, dulu saya masuk polis, setelah bayar 10 tahun uang saya kembali. Ada 48 juta, kalau sakit dibayarin. Ya, itu kalau 10 tahun Cici bayar, AI bayar. Ini bayarnya cuma 2 tahun. 3 tahun pertama masih biaya. Nah, kira-kira ini termasuk kriteria top klien nggak? Enggak lah ini. Nah, kalau kita ketemu nasabah kayak gini ada 10, mati nggak kita? Mati. Mati, dicari terus kan 1 jam, satu hari dicari 1 jam. Di 1 hari dicari 10, udah 10 jam loh. Usah 10, Dok. 2 aja kayaknya kita udah mau pingsan. Makanya sebenarnya teman-teman, kita sebagai agen, kita berhak memilih nasabah kita loh. Berani nggak untuk memilih nasabah kita? Berani lah. Supaya Berani lah. bisa pilih nasabah dan nasabah tetap banyak, kita harus banyak bank nama. Ini. Saling. Acik. Ya. Jadi kita harus punya banyak bank nama. Kita targetkan yang berkualitas siapa, kita gunakan sosial media untuk membantu kita dekati mereka. Makanya hari ini saya bahas tentang bank nama ini supaya kita paham. Banyak agen fokus ke orang yang tidak dikenal 100% waktunya. Akhirnya dia nggak closing, dia stres. Makanya kita bagi. Kalau sekarang saya komitmen 1 jam untuk kembangkan yang poin ring ketiga. Saya coba cari nasabah lama kembali untuk jadi digarap untuk jadi nasabah beli baru atau kalau nggak sanggup jadi agen. Saya bulan lalu ada daftarin 1 agen dari nasabah lama yang udah masuk 5 polis. Dia bilang nggak sanggup lagi, ku ceritain TLP, padahal dia bilang bagus, ku bilang ya jadi agen, akhirnya jadi agen. Makanya kita fokus dulu cari nasabah, kalau nasabah nggak sanggup langsung jadikan agen. Kekuatannya di bank nama ini sih teman-teman, harus catat. Kalau nggak catat nggak bisa. Ya, saya mau minta testimoni Ciria lah. Ciria kemarin kita repetin untuk mencatat, akhirnya dia closing 1 polis. Mungkin Ciria boleh testimoninya. Dia barusan closing bulan ini. Halo? Nah, coba sharing dulu kemarin direpetin apa untuk mencatat akhirnya bisa closing. Diingat kembali siapa aja temannya, ditulis semua, diingat kembali. Udah ditulis, dicari lah, Dok. Dicari, cari satu-satu, jalin hubungan, ada kesempatan langsung tembak. Tembak semua, dapat 1, ya lumayan lah, Dok. Padahal kan Ci bilang nggak tahu lagi prospek siapa, kok tiba-tiba ada yang bisa diprospek. Aku buka bukuku yang dulu-dulu, yang waktu awal jadi agent 2017, bukunya kan ada, aku buka-buka itu. Oh, dulu rajin mencatat ada hasil lah ya sekarang ya. Ya, jadi aku lihat buku yang dulu. Kan ini udah buku kedua ya.
buku ketiga loh. Buku pertama aku lihat kembali, cari lagi lah. Ya, karena itu namanya ring 1 dia Cici. Padahal dulu dapat di prospek, cuma mungkin nggak sampai 4 sampai 6 kali, ya kan? Yang tadi kita Sekarang, bahas. yang dulu kan pernah tolak, mungkin belum ada uang atau gimana. Aku ada tulis semua alasannya yang dulu itu. Yang kira-kira nggak ada duit ya, aku coba dekati lagi. Kan udah berapa tahun? 2 tahun. Nah, jadi orang hidup itu bisa berubah. Saat ini nggak ada uang, mungkin aja ke depan punya uang ya, Ci? Ya, betul. Lalu sekarang setelah ada melakukan pencatatan, kira-kira setiap hari tahu nggak prospek siapa lagi? Tahu sih, cuma kadang harus ada waktu cari lagi, kayak di Facebook, lihat lagi siapa lagi, karena kan ada yang lupa. Ya, Cari lagi teman yang makanya Facebook dulu tuh membantu ya. Nah, teman yang dulu tuh siapa aja, ada yang ketinggalan untuk dicari yang mana. Kalau kira-kira oh ini ya, carilah, baru jalin hubungan lagi. Ya, berarti waktunya usahakan 60% minimal ya untuk di color saat ringnya. Ring 1. Nah, ada lagi ciri yang mau ditambahkan? Nggak ada lah, harus agak repot cari lagi, nggak apalagi berpikir keras lagi supaya mengingat kembali teman yang lama itu siapa ya. Tapi berpikir keras, closing dapat 6 juta, kira-kira layak nggak diperjuangkan? Ya layak sih, daripada di rumah ngapain ya kan? Iyalah. Bongkar-bongkar lah. Bongkar, lihat, catat, ulangi lagi, salin lagi, hubungi lagi. Ya loh, kayak gitu aja loh, bongkar, salin, kejar. Oke, thank you sharingnya ya Ciria ya. Nah, saya juga mau minta testimoni Cilina. Dia kemarin ada tulis di grup. Dia prospek 30 nasabah ya. Iya, Dok. Nah, coba sharing lah apa yang dilakukan sehingga closing. Kalau leader kan ada syarat harus berapa minimal AA. Omset juga harus berapa. Jadi sudah mau akhir bulan AA baru 1. Pertengahan baru nambah 1. Stres lah. Takut direpetin sama Tansu. Takut direpetin sama Suwanto. Jadi di hari terakhir, sisa 3 hari terakhir, kan dokter ada ajarin. Kemarin di Jimin atau di mana lah yang ngajarin katanya bongkar kembali list nasabah, lihat di Sequis Friend. Jadi aku catat semua nama nasabah, lalu aku bagikan siapa yang cocok dengan MG Plus, siapa yang cocok dengan Term Life. Aku pilih-pilih. Jadi udah bagi-bagi, closing lo Dok. Aku cari 40 nasabah, 20 calon nasabah. Agent juga ada aku hubungi. Yang agent yang aku pilih-pilih kelasnya lo, kalau yang biasa-biasa aku kasih yang Term Life 2 juta, 2 juta. Jadi dari 40 nasabah itu closing 2. Ya lumayan loh itu. Satu di nama Budianto, satu di namaku, ada AA lo akhirnya. Ya, dia kata kuncinya ini di ring 1-nya. Ya lanjut. Ya, habis itu kontak agent kan yang respon itu hanya Suryanti. Dia juga pengen capai Malaysia. Hari ini dia izin karena keluarganya ada yang meninggal, jadi dia pulang tebing, nggak bisa ikut GID kan. Jadi aku share ke dia MG Plus dan Term Life. Aku bilang, aku ini lagi cari 40 nasabahku. Coba kamu kaji bank name, ketik. Dan siapa, kan dia ada catat juga poin Dok, ikut saran aku kan. Bongkar kembali yang ada MG Plus, yang sempat, yang bukan MG Plus, yang sempat, yang sempat kamu tawarin MG Plus, tapi preminya itu 15 juta. Ya. Coba hubungi dia kembali, sharingkan manfaatnya, benefitnya, terus tambahkan 1 juta, kan dia kurang 16 juta untuk capai Malaysia. Nah, dia lakukan, akhirnya closing. Ya. Itu sih. Intinya balik ke cari ring 1 ya. Ya. Nah, jadi waktu kita usahakan dibagi 3 ini, jangan hanya fokus di salah satu. Kalau kita hanya fokus di satu, nanti dikorek-korek ya, kecuali korekan kita yang kolor 1 ini
selalu yang potensial, yang bisa referensi, bisa masuk terus. Nah, kan jarang-jarang lah, ada tapi nggak banyak. Ya kita juga bisa diusir ya tiap hari, suruh dia masuk kan. Iya. Jadi kita harus masuk ke referensi, belajar minta referensi, tanyakan ke mereka, tanya orang-orang nasabah yang sudah puas, supaya mereka referensi ke kita. Kemudian kita juga lakukan postingan di Instagram dengan benar, agar hasilnya bagus. Ya. Jadi saya mau coba share screen tentang Instagramku ya. Saya mau kasih tahu Instagramku lagi going viral. Luar biasa. Viralnya luar biasa. Lihat teman-teman, like-nya 756 ya. Itu yang komen 57, tapi yang mengerikan share-nya sudah 1000 lebih. Di sini tadi bisa lihat nggak ya? Bisa. View insight ada. Di sini nggak nampak insight loh. Di insight nggak ada. Harus dari HP. Lihat nih, saya sampai taruh tag info unik, semua update, viralin bos. Viral banget, sejuta viral. Semua tag. Viral terkini. Jadi ada tipsnya. Di sini kita bisa tag 20 orang. Usahakan kita tag orang yang kira-kira bisa bantuin kita sebarkan. Atau minimal bisa like atau share lah. Nah, habis ini boleh 20, ini belum 20 karena saya baru tahu bisa 20. Habis itu yang paling penting di sini teman-teman, hashtag. Ini hashtag yang buat luar biasa. Saya coba buka ya. Beberapa hashtag ini saya jadi the best-nya. Misalnya kemarin dia berubah-berubah terus ya. Mana ya? Teman-teman bisa lihat kalau postingan teman-teman bagus, banyak yang like, share, sama save atau komen, itu akan masuk ke ranking ini. Oh, saya kasih lihat chattingannya aja dengan William. Nah, ini waktu pertama kali saya terkejut, kok banyak kali yang like sama komen, sama share. Nih. Nah, ini ya. Nah ini, teman-teman coba lihat. Dokter nggak tag aku ya? Ini ya, lihat ya. Best of the day, ada 205 juta postingan. Saya bisa masuk loh. Makanya jadi viral. Baru masuk lagi di sini. Ada 755.000 postingan. Lihat nih, juara berapa? Juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juara 6. Habis itu, ini yang Medan 25 juta postingan, lihat nih juara berapa. Mungkin juara-juara 10 lah. Sampai saat ini sudah yang share sudah, saya coba kasih lihat nih. Ini yang share 125. Saya terkejut, ini pertama kali share gitu banyak. Save 36. Ini waktu mulai beberapa jam, ada 89 orang kunjungi, 11 orang follow. Habis itu, beberapa jam lagi, lihat nih. Naik lagi, jadi capai 5.700. Naik lagi teman-teman, 8.500. Sampai hari ini mungkin sudah 17.000. Ini tadi pagi 13.000. Ini tadi pagi jam 9 ya. Jadi teman-teman kalau bisa dapat buat postingan yang viral, followernya udah naik. Ini nggak bisa lihat insight ya, lucu ya. Lu buka dari laptop ya, Dok ya? Ya, ini laptop ya. Agak susah kayaknya laptop. Saya pinjam HP. Nah, saya buka dari HP. Biar teman-teman, biar semangat buat konten terus. Satu hari buat investasi 1 jam. Karena itu bagus ya untuk belajar sekaligus kita bisa didik orang. Teman-teman kalau bayangkan ya, kalau hari ini saya bisa buat sesuatu yang viral dan akhirnya banyak orang lihat dan saya kasih tahu dari postingan ini yang viral, saya dapat 1 calon nasabah. Dia minta proposal orang Siantar.
Ya teman-teman, jangan putus asa. Terus rajin buat postingan. Karena saya berpikir ini juga buat baik ya, buat pahala. Kita bagikan ilmu yang kita punya. Nih, Cilina tolong buat Suwantoong jadi co-host supaya saya bisa share. Oke, bentar ya. Tunggu ya dong, aku close chat. Ini saya terkejut-kejut. Ngeri kali viralnya. Udah Ya. dong. Oke. Ini terakhir ya, sisa 3 menit. Ya, aku belum mandi loh, Dok. Pantes bau. Ini Naya. Teman-teman coba lihat, ini ada 784 like. Share-nya udah 1044. Save udah 261. Ada 569 yang profile visit. Dan ini reach-nya udah 17.400. Jadi saya sudah ngomong ke 17.000 orang. Dan 92% bukan yang follow saya. Nah, ini hashtag teman-teman. Hashtag itu sampai 9.742 orang. Dari lain-lain 7.000 itu yang di-share orang. Kan temannya share. Udah lihat, di-sharekan lagi. Nah, itu yang viral. Jadi 7.000. Kalau temanku sendiri yang lihat 1.300 aja. Nah, besok saya mau kasih lihat apa sih yang buat dia bagus, karena rupanya karena hashtag. Dulu selama ini kan kita jangan fokus hashtag ya. Padahal hashtag itu penting. Contohnya ini edukasi. Artinya orang yang kan ada nih bisa follow edukasi. Setiap orang yang follow edukasi, kalau postingan ini lagi viral, dia akan terima. Ini edukasi nggak? Ini masuk nih teman-teman. Nampak nggak? Yang di tengah. Ya, nampak itu. Artinya dari 626.000 post, ini udah ranking 30 besar. Nah ini kesehatan ada 4 juta postingan. Kok bisa masuk naik ke atas? Setiap orang yang... ini masuk teman-teman. Nampak nggak? Nampak. Nah ini rankingnya 20 besar loh. Nah, jadi hashtag itu penting. Pasang hashtag yang kira-kira sesuai dengan postingan, tapi yang kok bisa yang memang banyak orang yang follow. Kombinasi dengan yang nggak terlalu banyak juga, tapi topiknya sesuai. Contohnya nih ya, microblogging. Kenapa saya pakai microblogging? Karena ini kan tempat orang lagi yang belajar buat postingan untuk pasang. Dan orang belajar lihat postingan dari sini. Oh, bukan ini yang masuk. Bikin konten yang masuk. Nah, lihat nih. Dari 1.000 post, minimal bisa juara 5. Kalah sama gurunya si Cilina aja. Aduh. Ya, teman-teman kalau mau belajar buat konten. Nomor 1 ya. Bayarlah, bayar. Dia lagi ada buka kelas loh. Nah, Jet, kalau mau ikut kelasnya silakan cari Cilina, konsultasi gimana belajar sama dia. Bisa belajar seumur hidup. Buka seumur hidup. Nah, bagus nggak kelasnya, Ci? Promosi dulu. Bagus sih, dia kasih tahu. Ya. Tapi masih rada pusing-pusing aku. Ya minimal saya buka murid dia, saya bisa juara 5, oke lah ya. Ya oke lah. Murid dia aja nggak juara. Ya coba cari cara lagi. Nah Udah, ini yang dia, ya. apa sih? Nggak, maksudnya dia ada, dia cuma bagusnya ikut kelas dia ada ajarin cara buat konten itu alurnya bagaimana, kamu maunya apa, terus problemnya apa. Jadi kita setiap hari bikin konten nggak pusing sih, yang kalau itu di-listkan aja udah banyak konten tiap hari gitu sih. Jadi teman-teman kalau mau belajar silakan cari Cilina ya. Ini lah asuransi aku udah mulai masuk, Ci. Tuh nampak. Nah, kalah sama cewek-cewek cantik. Makanya yang cantik itu rajin posting kayak ini, cewek cantik. Padahal like-nya nggak banyak loh, cuma 306. Nggak mungkin orang share foto dia kan? Nggak mungkin orang save dong. Iya, kalau pakai foto.
Nah, jadi teman-teman coba cari cara gimana supaya bisa trending topik. Ini trending topik juga keren nih. Kemarin sempat juara 5, tapi udah turun lagi. Jadi ini bersaing sekali. Ini masih ada. Jadi pikirkan bagaimana buat konten yang viral sehingga teman-teman bisa dapat follower. Saya kasih lihat ya berapa follower yang didapat. Ada 58 follower. Nampak? Ada 58 follow dan saya kasih lihat ya. Jangan berhenti di cuma dapat follower, di chatting sama mereka. Saya coba kasih lihat ya. Akhirnya saya dapat calon nasabah dari ini. Nah, kan saya terima kasih telah follow, semoga bermanfaat. Orang yang follow kita artinya dia melihat kita sesuatu yang berkualitas. Kita udah naik satu level di atasnya. Ketika kita hubungi dia, dia akan merasa kita ramah. Nah, kita coba hubungi, ngomong, dia ngomong sendiri. Oh, kok agen asuransi Sequis ya? Kenapa? Karena bio-nya kan sudah tertulis jelas. Apalagi banyak contoh-contoh klaim asuransi di story juga banyak, di sorotan juga banyak. Dia minta proposal untuk mamanya. Nah, ini lagi follow up, semoga jadi. Ini udah kirim proposal ke dia, udah minta nomor WhatsApp-nya. Sorry? Jadi teman-teman, sampai di sini aja yang ingin saya bagikan.